Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Memasuki Minggu Prapaskah hari ini dan kita memasuki puasa kita yang ketiga. Kita bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan yang akan terus semakin meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam renungan, kita berdoa bersama. Tuhan, sungguh suatu anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, masa-masa Prapaskah ini kami boleh kembali diingatkan oleh kebaikan Engkau, oleh anugerah-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami sedang menjalani masa-masa puasa Paskah kami Tuhan, Engkau pun terus menyirami kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh terus semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, dan kami boleh semakin mendapat kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk masuk dalam renungan firman-Mu. Tuhan, siapkan setiap kami yang mendengarkan, juga hamba-Mu akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, kami rindu biarlah firman yang disampaikan boleh sungguh meneguhkan kami dan menjadi penyegar bagi jiwa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika sebelum memasuki masa-masa pemilu, kita pasti sedang panik-paniknya dengan pilihan-pilihan yang tersedia. Tetapi ketika kita sudah selesai memilih, ada lagi harapan-harapan dan ketakutan-ketakutan yang kita miliki, yaitu apakah pilihan yang kita pilih itu sudah benar? Apakah ketika pilihan yang kita pilih menang, apakah bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik? Apakah bisa sesuai dengan yang kita harapkan? Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang politik, orang Kristen saat ini tidak lagi dilempar pertanyaan tentang bolehkah orang Kristen berpolitik, karena sejatinya zaman semakin berkembang, semakin banyak orang percaya terlibat di dalam berpolitik dalam pemerintahan. Tapi yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang terdapat di dalam Matius 27 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Katanya, ini kata Pilatus kepada orang banyak itu ketika peristiwa penyaliban yang diajukan oleh banyak orang itu kepada Pilatus. Lalu Pilatus melempar pertanyaan seperti ini. Katanya di ayat 23, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka semakin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusanmu sendiri." Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Pilatus terkenal seorang kaisar yang harus mengambil keputusan, ketika rakyatnya berteriak-teriak, salibkan dia. Tetapi sebagai seorang yang penguasa, dia tidak menemukan ada satu kesalahan terdapat pada diri Yesus. Dia lantas memberitahukan kepada rakyat bahwa kesalahan apa yang membuat ia harus disalibkan. Saya tidak menemukan ada satupun kesalahan di dalam dirinya. Ketika rakyat terus berteriak-teriak, orang banyak terus berteriak-teriak dan meminta Yesus untuk disalibkan, Pilatus mengambil air, mencuci tangan dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini dan biarlah itu menjadi tanggungan bagi mereka." Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita mau merenungkan tentang integritas di dalam berpolitik. Pilatus ketika dia berpolitik, dia hadir sebagai seorang raja di situ, seorang kaisar bagi masyarakatnya. Ketika dia berpolitik bagi masyarakat sekitarnya, dia tidak berpihak kepada masyarakatnya. Ketika dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, dia menyatakan bahwa dia tidak menemukan kesalahan itu. Lantas apakah ketika masyarakat di sekitar rakyatnya berteriak, Yesus harus disalibkan, lalu dia menuruti rakyatnya? Kan tidak. Pilatus memilih membersihkan tangannya dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini." Karena dari awal dia sudah berkata, orang ini tidak ditemukan kesalahannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berpolitik cenderung dipandang oleh orang, sebagian besar orang memandang bahwa ataupun berpikir bahwa berpolitik itu adalah sesuatu yang kotor. Berpolitik itu adalah sesuatu kegiatan yang
saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain atau menjebak satu orang untuk dijadikan sebagai tumbal politik, sehingga dengan ada tumbal maka kekuasaan akan semakin langgeng. Dalam pemikiran kebanyakan orang, berpolitik adalah sesuatu yang kotor yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang percaya. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita melihat di dalam Alkitab, ketika kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan sebenarnya ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan politik di dalam kehidupannya, di dalam melakukan politik terhadap sesamanya ketika dia menjalani tugas tanggung jawab, ketika menjalankan perintah dan mandat dari Tuhan. Itu menjadi pertanyaan bagi kita bahwa ketika tokoh-tokoh dalam Alkitab melakukan berpolitik, integritas apa yang mereka munculkan? Apa yang menjadi teladan bagi kita saat ini yang ingin terjun ataupun yang sudah terjun di dalam berpolitik? Melalui Matius 27 ayat 23 sampai 24 dan juga Mazmur 37 ayat 7. Mazmur 37 ayat 27 berbunyi demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Melalui dua bagian Alkitab ini kita ingin belajar apa bentuk dari integritas orang beriman ketika terjun di dalam dunia politik. Yang pertama adalah tidak berkompromi dengan yang salah. Pilatus ketika dia tahu Yesus tidak bersalah, dia tidak menemukan adanya satu kesalahan pada diri Yesus, tetapi rakyatnya meminta untuk tetap menyalibkan Yesus, dia tidak berkompromi dengan rakyatnya. Dia tetap memilih pada integritas dirinya bahwa Yesus tidak bersalah dan dia tidak ingin menanggung darah Yesus di dalam kehidupannya. Dan dia tahu bahwa ketika dia menemukan tidak ada kesalahan di dalam diri Yesus, dia tidak seharusnya ikut dengan masyarakatnya. Dia tidak harus ikut dengan omongan-omongan dari rakyatnya yang terus meminta untuk Yesus disalibkan. Pilatus memilih untuk mencuci tangan, tidak berkompromi dengan hal yang jahat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di dalam berpolitik. Lalu yang kedua, bentuk dari integritas orang beriman dalam berpolitik adalah mengedepankan firman. Di dalam Mazmur yang kita bacakan barusan, Mazmur 37 ayat 27, jauhilah yang jahat, lakukanlah apa yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebagai orang percaya kita tahu apa yang berkenan, apa yang baik menurut pandangannya Tuhan. Kita adalah orang beriman, kita tahu berdasarkan firman yang sering kita bacakan, kita tahu apa yang berkenan di hadirat Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka sebagai orang percaya yang terlibat di dalam pemerintahan, di dalam berpolitik, seharusnya kita mengedepankan firman. Kenapa? Karena firman ini adalah sesuatu yang pasti berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mengedepankan ego kita, bukan mengedepankan apa yang baik menurut saya, tapi apa yang baik menurut firman-Nya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, di saat ini mari kita doakan agar integritas yang sama juga terdapat pada pemerintah ataupun calon pemerintah yang akan memimpin bangsa Indonesia kita. Kemenangan yang dimiliki oleh calon-calon pemerintah ke depan, pemimpin bangsa ke depan, kita terus berdoa agar integritas yang sama ini juga dimiliki oleh mereka di dalam memimpin bangsa Indonesia kita. Juga biarlah integritas yang sama juga dimiliki oleh kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Politik itu sejatinya bersih di tangan orang yang hatinya dan pikirannya bersih. Tetapi politik akan menjadi jahat, akan menjadi buruk ketika di tangan orang yang jahat dan yang berniat buruk. Maka sebagai umat Allah, marilah saat ini, di masa-masa prapaskah ini, kita hidup di dalam integritas iman percaya kita. Jangan membiarkan integritas kita tergoyah oleh keadaan. Jangan membiarkan integritas kita lenyap oleh karena keadaan. Biarlah integritas kita
tetap hidup di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kita berpolitik sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami. Melalui renungan firman hari ini mengingatkan kepada setiap kami adalah bagian dari bangsa Indonesia Tuhan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ataupun kami yang terlibat di dalam kursi pemerintahan bangsa Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah integritas kami tidak lenyap oleh karena suatu keadaan yang membuat kami harus melenyapkan integritas iman percaya kami. Tapi biarlah dalam keadaan apapun, integritas iman percaya kami boleh terus-menerus membuahkan buah dalam kehidupan dan pelayanan kami di kursi pemerintahan maupun dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara yang baik Tuhan. Tuntunlah setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengedepankan Engkau, mengedepankan firman-Mu di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, dan kami tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat kami, di hadirat Engkau ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan masa-masa Paskah dan puasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati.